Hai everybody, hari ini kita akan membahas tentang kasus fraud audit PT Waskita Karya Persero Tbk. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang topik pembahasannya. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan, yang kedua ada kasus, yang ketiga ada pihak yang terlibat, yang keempat ada analisis perspektif hukum, kelima yaitu ada penyelesaian kasus, keenam dampak. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang profil perusahaan. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realti, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kasus PT Waskita Karya Persero Tbk. Manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini seperti manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik atau KAP. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Terus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan tahun 2008 diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar 33 miliar 998 juta dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari proyek tersebut sebesar 2 miliar. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Ada kasus pergantian bupati. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005. Tahun 2005, nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi, PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Salah satu contoh yaitu melakukan restrukturisasi. Perusahaan ini memiliki prospek yang baik ke depannya apabila perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pihak yang terlibat. 3 orang direksi PT Waskita Karya, yaitu yang pertama ada Umar TA, kedua ada Bambang Marsono, yang ketiga ada Kiming Marsono. Kantor Akuntan Publik
kantor akuntan Helianto merupakan auditor pembukuan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai dengan 2005. Kantor akuntan Ishak Saleh Stowondo dan rekan yang melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis dari perspektif hukum. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencacatan pada laporan keuangan 2004 sampai dengan 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Priyatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kimin Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pembekuan kantor akuntan publik yang terlibat dalam kasus fraud PT Waskita Karya tersebut. Selanjutnya, penyelesaian kasus fraud PT Waskita Karya. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sanksi kepada akuntan publik yang diduga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Berdasarkan surat yang diajukan, Menteri BUMN akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa KAP yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Selanjutnya, dampak dari fraud audit yang pertama itu dapat menjatuhkan citra BUMN yang selama ini kita anggap bahwa BUMN sudah menetapkan manajemen cukup baik sebagai kontrol. Yang kedua, mengurangi kepercayaan investor yang akan membeli saham PT Waskita Karya dan membuat investor berpikir ulang untuk mempertahankan saham yang ditanam dalam PT Waskita tersebut. Ketiga, menambah panjang deretan perusahaan Indonesia yang melakukan fraud dan hal tersebut menurunkan citra Indonesia dalam manajemen perusahaan. Yang keempat, pandangan negatif orang terhadap adanya kerjasama antara auditor dan perusahaan yang diaudit. Padahal tidak semua auditor melakukan hal tersebut dan banyak auditor yang mempertahankan integritas dan ketentuan lainnya. Okay everyone, thank you for watching and see you next time. Bye.